Selamat siang Ibu, perkenalkan nama lengkap saya Simon Riko Andrianto dari kelas 10 TPM 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kedaulatan negara dan bunyi pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjelaskan tentang perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai teori kedaulatan negara. Teori kedaulatan negara dibagi atas 5, yaitu 1. Teori kedaulatan Tuhan. Menurut teori ini, segala sesuatu yang ada di dunia ini berasal dari Tuhan, termasuk kedaulatan. Oleh karena itu, kedaulatan itu bersifat mutlak dan suci. Teori ini umumnya dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dewa, misalnya para raja Mesir kuno dan kaisar-kaisar Tiongkok zaman dulu. Teori yang kedua yaitu teori kedaulatan raja. Teori ini menyatakan bahwa kedaulatan itu terletak di tangan raja. Raja memiliki kekuasaan mutlak dan tidak terbatas dalam menjalankan pemerintahan. Teori ini mendorong terjadinya penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang oleh raja. Teori yang ketiga yaitu teori kedaulatan negara. Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara, diperlukan oleh negara dan diabdikan untuk kepentingan negara. Teori yang keempat yaitu teori kedaulatan hukum. Menurut teori ini, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah atau tertulis dan tidak tertulis yang membimbing kekuasaan. Teori yang kelima atau teori yang terakhir yaitu teori kedaulatan rakyat atau teori demokrasi. Teori ini menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Raja atau penguasa memperoleh kekuasaan dari rakyat, bukan dari Tuhan atau raja. Karena kekuasaan berasal dari rakyat, raja atau penguasa harus mempertanggungjawabkan segala kebijakan dan tindak tanduknya kepada rakyat. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai bunyi pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjelaskan tentang perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama, usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1 atau 3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Yang ketiga, untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 atau 3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang keempat, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kelima atau yang terakhir, khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Sekian dari saya tentang menjelaskan teori kedaulatan negara dan bunyi pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjelaskan tentang perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sekian dan terima kasih.